Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para sahabat Album Misteri. Hari ini, kita akan menyelami dunia yang gelap dan penuh misteri. Siapkan dirimu untuk merasakan sensasi takut yang berbeda. Berani hadapi ketakutanmu? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami membuat konten yang lebih seru lagi. Angin malam berdesir dingin menembus tulang, seolah membawa bisikan-bisikan dari masa lalu yang tak pernah tenang. Di atas bukit terpencil berdirilah sebuah rumah panggung tua yang hampir ditelan waktu. Kayu-kayunya yang lapuk memancarkan aroma lembab, mengisyaratkan bangunan itu sudah lama menyimpan rahasia kelam. Rumah tersebut tidak sekadar usang. Ia seakan hidup bernafas dengan suara-suara samar yang hanya bisa didengar oleh mereka yang cukup berani mendekat. Meski terlihat sepi, rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Orang-orang kampung mungkin bicara terang tapi desas-desus selalu ada. Mereka bilang sesuatu mengintai dari balik jendela yang berdebu, menunggu waktu untuk beraksi. Tapi keluarga Satria tidak tahu apa-apa saat memutuskan untuk membeli rumah tua itu dan pindah ke sana. Mereka tidak menyadari bahwa setiap langkah yang mereka ambil akan membawa mereka lebih dekat kepada kegelapan yang sudah lama tertidur, siap terbangun kapan saja. Hari pertama mereka tiba, cuaca tampak bersahabat. Langit biru tanpa awan dan kicauan burung terdengar sayup-sayup di kejauhan, seakan nyambut kehadiran mereka. Satria bersama istrinya Lila dan kedua anaknya, Gita dan Dani. Mereka mulai mengeluarkan barang-barang dari mobil yang terparkir di depan rumah panggung itu. Meski sekalinya tampak damai, atas sesuatu yang ganjil di udara. Sesuatu yang hanya terasa, tapi tak terlihat. "Nak, bantu ibu angkat kardus ini," ujar Lila kepada Gita. Gadis remaja berusia 16 tahun yang berdiri dengan ekspresi kaku. Sejak mereka tiba, Gita tak menunjukkan tanda-tanda antusiasme. Tatapan matanya mengarah pada rumah tua yang kini akan menjadi mereka tinggali, seolah merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Di sisi lain, Dani, adik laki-lakinya yang baru berusia 10 tahun, justru bersemangat tak terkendali. "Wah, rumahnya besar sekali, Mah," seru Dani sambil berlari-lari di teras yang bergoyang di bawah langkahnya. "Aku bisa main petak umpet di sini," teriaknya dengan kegeriangan yang polos. Tak ada kecurigaan, tak ada rasa takut di dalam hatinya. Hanya anak kecil yang sedang melihat rumah besar sebagai tempat bermain. Lila tersenyum tipis mendengar celoteh Dani, tapi hanya gelisah. Matanya memandang rumah panggung yang terlihat reot, nyaris tak layak huni. Kayu-kayunya rapuh, penuh retakan yang seakan berbicara tentang waktu dan sesuatu yang lebih gelap. Namun, harga murah rumah ini dan harapan hidup tenang di pedalaman sudah membuat mereka tak punya pilihan. Ini adalah awal baru yang harus mereka terima. Malam pertama berlalu dengan tenang, setidaknya di permukaan. Angin malam berhembus lembut, menggoyangkan pepohonan di luar jendela dan suara hutan mengisi kesunyian. Semuanya tampak biasa hingga malam semakin larut. Kita yang sudah tertidur lelap tiba-tiba terbangun. Ada suara. Sebuah derak halus seperti kayu yang diinjak dari bawah lantai kamarnya. Kriek, krek, 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 krek. "Dani," bisiknya setengah mengantuk namun merasa aneh. Suara itu terdengar lagi lebih jelas, seakan ada seseorang yang berjalan perlahan di bawah lantai kayu yang menua. Rasa kantuknya mulai memudar digantikan oleh gelombang ketidakpastian. Dengan perlahan kita bangkit dari tempat duduk, melangkah menuju pintu kamar. Tangan dinginnya menyentuh gagang pintu dan ia membuka perlahan. Kriek. Tapi saat pintu terbuka, lorong di depannya kosong. Hanya diselimuti kegelapan yang pekat. Suara yang sunyi, terlalu sunyi, menyambutnya.
Udara di dalam rumah terasa membeku, jauh lebih dingin daripada siang tadi. Kita menahan nafas, merasakan ada sesuatu yang salah. Ia memaksakan diri untuk kembali ke tempat tidur, tapi perasaannya tidak bisa tenang. Suara langkah itu, meski samar, terus bergaung dalam pikirannya. Seolah-olah ada yang memperhatikannya dari dalam bayang-bayang rumah itu. Kita berbaring kembali, tapi rasa takut mulai menggumpal di dadanya. Ia mencoba menutup mata, namun suara itu tak hilang. Bahkan semakin jelas, semakin mendekat. Ada yang aneh di rumah ini, pikirnya, dan ini baru permulaan. Keesokan paginya kita duduk bersama ibunya di meja makan. Matanya penuh keraguan. "Ma, semalam aku dengar lagi suara itu," katanya dengan suara rendah. "Seperti ada yang berjalan di bawah kamar." Lila terdiam sejenak, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada yang salah. "Mungkin kamu cuma mimpi buruk kita," jawabnya sambil menyiapkan makan sarapan. Tapi raut wajahnya tak bisa menyembunyikan kecemasan yang mulai tumbuh. "Rumah ini sudah lama kosong," tambah Lila, mencoba memberikan alasan yang masuk akal. Bisa saja suara itu berasal dari tikus atau hewan kecil lain yang masuk ke dalam. Namun kita bersikeras, "Bukan, Ma. Itu bukan suara binatang. Aku yakin itu suara langkah kaki. Seperti ada seseorang yang mengawasi dari bawah." Nada suaranya membuat bulu kuduk berdiri. Tapi Lila hanya bisa terdiam. Satria yang mendengar percakapan itu dari ruang tamu tertawa ringan sambil menggoyang-goyangkan koran paginya. "Ah, kita sudahlah," katanya sambil tersenyum. "Kamu terlalu tegang. Ini cuma rumah tua. Wajar kalau kamu merasa aneh di awal. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Namun di balik candanya ada sesuatu yang juga mulai mengganggu pikirannya. Sepanjang hari itu, keluarga Satria sibuk membongkar dan menata barang-barang. Suasana rumah mulai terasa lebih hidup, tapi mereka tak sadar. Mata-mata tak kasat mata tengah mengintai dari sudut gelap rumah itu. Setiap langkah mereka diperhatikan, seolah ada sesuatu yang menunggu saat yang tepat untuk muncul. Malam kedua datang dengan keheningan yang lebih dalam. Suara angin di luar mulai terdengar aneh, seakan membawa bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang cukup peka. Tiba-tiba, suara teriakan pecah di tengah malam. Dan berteriak kencang dari kamarnya, membuat Satria dan Lila terbangun dengan jantung berdegup kencang. Mereka berlari ke kamar Dani, menemukannya duduk di tempat tidur dengan wajah yang pucat ketakutan. "Ada orang di luar, Pak. Aku lihat bayangan di jendela," teriak Dani. Suaranya gemetar. Satria segera mendekat ke jendela, menyingkap tirai dan memeriksa dengan seksama. Namun ada apapun di luar. Hanya pepohonan yang bergoyang diterpa angin malam, menciptakan bayangan aneh di kegelapan. "Tidak ada siapa-siapa di luar, Dani," kata Satria berusaha menenangkan. "Mungkin kamu hanya bermimpi." "Aku tidak bermimpi, Pak," protes Dani. Matanya masih liar menatap keluar jendela. "Aku lihat jelas. Ada seseorang berdiri di sana." Suaranya terdengar meyakinkan. Namun Satria tetap berusaha bersikap tenang. Meski perasaan aneh mulai merayap ke dalam dirinya. Satria menghela nafas panjang, mencoba mengusir pikiran-pikiran buruk. Namun malam itu membawa lebih banyak keraguan ke dalam dirinya. Sesuatu memang tidak benar dengan rumah ini. Ia hanya belum tahu apa-apa. Namun gelapnya malam dan bisikan angin yang ganjil memberi petunjuk bahwa apapun itu, mereka tidak benar-benar sendirian.
Hari demi hari berlalu dan suasana di rumah itu semakin mencekam. Lialah mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Setiap kali ia sendirian, ada perasaan aneh yang tak bisa ia abaikan. Seolah-olah ada mata tak terlihat yang mengawasinya dari setiap sudut. Suara-suara aneh mulai sering terdengar. Langkah kaki samar, derit lantai yang dipijak oleh sesuatu yang tak terlihat, dan bayangan yang berkedip cepat di ujung penglihatannya. Rumah itu seakan hidup, bergerak dalam diam dan menunggu. Suatu sore ketika kita sedang membersihkan di ruang tengah, kakinya tanpa sengaja menginjak lantai yang terasa lebih lapuk dari biasanya. Matanya menyipit curiga. Dengan cepat ia jongkok dan mulai memeriksa lantai kayu itu. Setelah sedikit usaha, ia berhasil mengangkatnya dan menemukan sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di dalam. Kotak itu tak berdebu, usang dan berat oleh cerita yang terkubur lama. Kita membuka kotak itu dengan hati-hati dan di dalamnya ia menemukan sebuah surat dan foto hitam putih yang menguning dimakan waktu. Foto itu menunjukkan sebuah keluarga yang tampak tinggal di rumah ini bertahun-tahun lalu. Apa ini? Gumam kita. Jantungnya berdegup lebih cepat. Dengan gemetar kita mengambil salah satu surat yang tulisannya hampir pudar oleh waktu. Saat ia mulai membaca, kata-kata itu mencengkeramnya. Kami terjebak. Api membesar dan ada jalan keluar. Aku bisa mendengar teriakan mereka, suami dan anak-anakku. Kami akan terbakar hidup-hidup di sini. Jika ada yang menemukan surat ini, Tuhan, tolong selamatkan jiwa kami. Tinta yang nyaris memudar seakan mencerminkan sisa-sisa harapan terakhir dari jiwa-jiwa yang terjebak di dalam rumah itu. Kita tercekat. Api terjebak. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Pikirannya berputar-putar menciptakan gambaran mengerikan tentang keluarga yang menulis surat ini. Dengan napas tertahan, ia berlari menemui ibunya. Surat itu masih tergenggam erat di tangannya. "Ma, lihat ini," katanya dengan nada panik, menyerahkan surat tersebut kepada Lila. Lila membaca dengan wajah semakin tegang. "Apa ini? Dari mana kamu dapatkan ini?" tanyanya sambil memegang kita dengan kening berkerut. "Dari bawah lantai," jawab kita pelan. Suaranya masih bergetar. "Sepertinya keluarga yang dulu tinggal di sini. Mereka meninggal karena kebakaran di rumah ini." Lila tampak terkejut. Ia membuka mulutnya, tidak merespon. Tapi tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari arah dapur, menggetarkan seluruh rumah. Mereka berdua terdiam. Jantung mereka berdebar tak karuan. Dalam sekejap mereka berlari ke dapur. Pintu lemari dapur terbuka lebar dan piring-piring berjatuhan ke lantai, pecah berantakan. Namun dapur itu kosong. Tak ada seorang orang pun di sana. Keringat dingin membasahi dahi Lila. Apa yang baru saja terjadi? Di belakang mereka, bayangan di rumah itu tampak semakin pekat, seakan menunggu sesuatu atau seseorang untuk menyerah pada kegelapan yang menyelimuti tempat ini. Malam itu, keadaan terasa semakin memburuk. Suasana di rumah yang tadinya hanya terasa aneh, kini berubah menjadi mengerikan. Satria yang biasanya tenang dan rasional mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Saat ia berjalan di lorong rumah yang gelap, angin dingin tiba-tiba berhembus dan terdengar bisikan-bisikan aneh di telinganya. Kata-kata itu jelas namun penuh kengerian. Kembali. Bisik suara itu seakan memanggilnya dari balik kegelapan.
Siapa di sana? Teriak Satria memutar kepalanya cepat mencari asal suara. Namun tak ada siapapun. Hanya lorong yang kosong dan bayangan yang tampak menari di dinding di bawah cahaya remang-remang. Dada Satria berdebar keras, perasaan tak nyaman menguasai. Ini bukan sekedar perasaan, ini sesuatu yang nyata. Sesuatu di dalam rumah ini ingin mereka pergi. Atau mungkin sebaliknya, ingin mereka tetap tinggal. Di kamar kita, keadaan semakin kacau. Jendela-jendela mulai bergetar hebat seolah-olah ada badai besar di luar. Meski cuaca sebelumnya tenang. Angin kencang yang tidak wajar merobek tirah dengan paksa menciptakan kekacauan di dalam kamar. Kemudian tanpa peringatan, cermin besar di dinding kamarnya tiba-tiba meledak pecah dengan suara keras. Pecahan kaca melesat ke segala arah berhamburan ke lantai seperti serpian kegelapan. Kita menjerit, ibunya gemetar saat ia melihat serpian kaca sekelilingnya. Ketakutan menguasainya sepenuhnya. Ia langsung berlari menuju kamar orang tuanya. Air mata bercampur dengan napas yang tersengal-sengal. Ada yang mencoba menyerangku, Ma. Ada yang mencoba menyerangku. Serunya panik, matanya masih terbelalak. Melihat kedatangan kita dengan nafas tersengal-sengal dan wajah penuh ketakutan. Satria dan Leila segera merangkulnya. Selanjutnya mereka bersama menuju kamar kita. Napas mereka tercekat melihat apa yang terjadi. Cermin itu telah hancur berkeping-keping, namun tak ada tanda-tanda ada siapapun di sana. Leila berbalik menatap suaminya. Wajahnya pucat pasif. Ini tidak bisa dibiarkan lagi, Mas. Suaranya bergetar hebat. Kita harus pergi dari sini. Namun sebelum Satria bisa menjawab, dan dia tiba-tiba muncul di pintu kamar kita. Wajahnya pucat seperti tak berdarah. Matanya dipenuhi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Suaranya hampir tak terdengar. Lirih dan gemetar. Ada orang di kamarku. Mereka terbakar. Tubuhnya terbakar. Dan berbau sakit. Kata-kata Dandi menusuk seperti pisau. Lila segera mendekati anak bungsunya. Mencoba menenangkannya. Namun, tepat saat ia menyentuh baunya, seluruh rumah bergemuruh dengan keras. Suara kayu yang retak gemuruh di dalam dinding dan terus api yang menyala terdengar dari segala penjuru. Udara panas menyebar cepat seolah-olah rumah ini kembali ke masa lalu. Kembali ke saat kebakaran mengerikan itu terjadi. Kita harus keluar sekarang, teriak Satria. Panik meraih lengan kita dan Dandi. Ia tahu mereka tidak bisa menunggu lagi. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya sedang mendekat. Mereka berlari menuju pintu keluar, tetapi lorong rumah itu terasa semakin panjang. Setiap langkah terasa lebih berat, seolah-olah rumah itu sendiri tak ingin mereka pergi. Langkah kaki bergema sekeliling mereka, dan terburu-buru, seperti puluhan orang berlari panik dalam ketakutan. Suara terap itu semakin keras menggema di setiap sudut rumah. Kemudian suara-suara lain terdengar. Bisikan yang menyeramkan, nyaris seperti permohonan terakhir. Jangan tinggalkan kami. Isi suara-suara itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kita menjerit. Tangannya mencengkeram belakang Satria yang katakan. Dari bayangan gelap di lorong perlahan-lahan muncul sosok-sosok mengerikan. Mereka tampak seperti manusia, tapi tubuh mereka hangus, dengan kulit yang mengelupas menampakkan daging terbakar di bawahnya. Mata mereka kosong penuh kemarahan dan rasa sakit yang tak bisa lagi ditahan. Kalian tidak akan keluar, gumam salah satu sosok itu dengan suara serak, seolah-olah berasal dari dunia lain. Suaranya berat seperti diisi oleh penderitaan abadi.
Mereka semakin mendekat, mendekat, mendekat. Mereka memblokir jalan keluar dengan tubuh-tubuh hangus mereka. Satria, Lila, kita dan Dali terjebak di dalam rumah yang kini berubah menjadi jebakan mengerikan, tempat di mana waktu berhenti dan api selalu menyala. Apa yang dulunya adalah rumah kini menjadi penjara, dan mereka seperti keluarga sebelumnya terperangkap dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Satria, Lila, kita dan Dadi berdiri gemetar di depan pintu utama, berharap itu adalah jalan keluar mereka. Satria meraih gagang pintu dan menarik sekuat tenaga. Tetapi pintu itu terkunci rapat, seakan-akan tertutup oleh kekuatan yang tak terlihat. Ayo buka, 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 teriaknya panik. Otot-ototnya tegang saat mencoba mendobrak pintu, tetapi usahanya sia-sia. Di belakang mereka sosok-sosok terbakar dengan bau daging hangus kian mendekat di posisi mereka. Aroma daging hangus dan asap tebal memenuhi ruangan. Lila kini hampir putus asa. Mengeluh dan erat-erat air matanya membasahi wajah. Tolong biarkan kami pergi, suaranya pecah dalam isak. Tetapi sosok-sosok itu hanya berdiri di sana, mengelilingi mereka seperti bayangan dari neraka. Salah satu sosok itu seorang wanita dengan rambut panjang yang masih terbakar. Melangkah maju, tubuhnya sudah setengah hancur, wajahnya nyaris tak berbentuk, tetapi dari sosoknya terpancar aura kemarahan dan kesedihan yang menusuk. Mata kosongnya tertuju pada kita yang berdiri kaku di tempatnya, dengan jantung yang berdebar kencang. Kalian tidak seharusnya di sini. Suara wanita itu mengalun seperti rintihan dari dalam kobaran api. Kata-katanya membawa kegelapan yang mengerikan. Kami tidak bisa keluar, dan kalian akan tinggal bersama kami untuk selamanya. Setiap katanya keluar dari mulut Sok itu seolah menambah beban pada ruangan. Rumah ini bukan hanya terkutuk, tapi hidup, menjadi penjara bagi jiwa-jiwa yang tak bisa bebas. Lantai kayu di bawah kaki mereka bergetar hebat, lebih keras dari sebelumnya. Asap hitam pekat mulai muncul dari retakan lantai, merangkak naik dengan cepat, sementara api mulai menyala di sudut-sudut ruangan. Rumah ini benar-benar menjadi kobaran neraka yang hidup. Satria mencoba sekali lagi mendobrak pintu. Tubuhnya bergetar dengan kepanikan yang tak bisa lagi ia tahan. Namun tiba-tiba sebuah tangan terbakar muncul dari bayangan di belakangnya. Mencengkeram bau Satria dengan kuat dan menariknya ke belakang. Ah, geraknya keras, tetapi suaranya tenggelam dalam gemuruh api yang semakin besar. Papa, cari-cari dan kita serempak. Panik melihat ayah mereka terseret ke dalam kegelapan. Lila berteriak mencoba meraih Satria, tetapi terlalu terlambat. Sosok-sosok terbakar itu kini mengepung mereka sepenuhnya. Dalam hiruk pikuk kebingungan, kita melihat sosok wanita terbakar itu mendekat lagi. Namun kali ini sesuatu dalam dirinya bangkit. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, kita berteriak. Kita tidak akan tinggal di sini. Ini bukan rumah kami. Suaranya menggema di ruangan dan seketika itu pula jendela-jendela rumah bergetar hebat. Seakan-akan merespon kemarahan dan ketakutan. Di tengah kegaduhan itu, Lila menyadari sesuatu. Kita tadi lari ke dekat jendela. Sekarang teriak. Mereka tak punya pilihan lain. Dengan segera kita dan berlari ke arah jendela besar di ruang tamu yang tertutup debu tebal. Satria yang masih berjuang melawan cengkeraman sosok terbakar melihat keluarganya di ambang jendela.
Dengan dorongan terakhir dari kekuatan yang tersisa, ia meraih sebuah besi kayu dan melemparkannya ke arah jendela. Kaca jendela pecah berkeping-keping memberikan mereka jalan keluar dari neraka itu. Kita segera melompat keluar jendela, diikuti oleh Dani dan Lila. Satria tertinggal sejenak, berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman sosok terbakar itu yang menahannya. Dalam usaha yang terakhir, ia berhasil melepaskan diri dari cengkeraman sosok-sosok berbadan terbakar itu. Dengan seluruh tenaga, ia meraih tepian jendela dan meraih melompat keluar, tetapi sebelum api semakin membesar, mereka terjatuh ke tanah di luar. Terengah-engah tubuh mereka pendulukan kecil dan dari serpian kaca. Saat mereka mengangkat kepala, rumah panggung tua itu tampak seperti monster yang mengamuk. Api besar menyelimuti bangunan, menari-nari liar di setiap sudut. Suara retakan kayu terdengar jelas di udara. Seolah-olah itu menangis dalam penderitaan terakhirnya. Dari kejauhan mereka bisa melihat bayangan sosok-sosok terbakar itu bergerak di dalam kobaran api, terperangkap dalam siklus neraka mereka sendiri. Lihat, Pak, mereka tidak bisa keluar, kumabdu dari suaranya bergetar. Satria memeluk keluarganya erat-erat, masih belum percaya mereka selamat. Kita alhamdulillah kita berhasil. Kita berhasil keluar. Suaranya terdengar serak, dengan kelegaan yang tak terungkapkan. Namun pandangannya tetap tertuju pada rumah yang kini terbakar habis. Api yang dulunya hanya legenda kini membakar segalanya, termasuk rahasia kelam yang selama ini tersembunyi. Rumah itu akhirnya runtuh dalam kobaran api yang melahapnya, meninggalkan hanya puing-puing dan asap tebal yang naik ke langit malam. Keluarga Satria berdiri di sana, menyaksikan dengan perasaan campur aduk, takut, lega dan duka atas keluarga-keluarga yang tak pernah berhasil keluar dari dendam arwah rumah panggung. Kini hanya tersisa abu dan kenangan tentang tempat yang seharusnya tak pernah mereka datangi. Api yang melahap rumah panggung tua itu akhirnya padam, meninggalkan puing-puing hitam dan abu yang terbawa angin malam. Hanya kerangka hangus yang tersisa berdiri seperti monumen diam dari tragedi yang tak terucapkan. Namun meski rumah itu telah hancur, bisikan angin yang berhembus melewati pohon-pohonan tetap terasa ganjil, seolah-olah tempat itu menolak untuk benar-benar mati. Penduduk desa yang tinggal tak jauh dari bukit yang selama ini hanya mengamati rumah tua itu, dari kejauhan mulai merasakan hal-hal aneh. Meski api sudah lama padam dan reruntuhan rumah sudah tak berbahaya, tak ada satupun dari mereka yang berani mendekat. Kabar tentang keluarga Satria yang selamat dari teror di rumah panggung tua itu segera menyebar, namun tak membawa rasa lega. Hanya kian menambah ketakutan yang semakin pekat. Malam-malam di desa terasa lebih panjang. Setiap kali angin malam bertiup kencang dari arah bukit, suara samar kencang. Bisikan yang nyaris tak bisa didengar, namun cukup jelas bagi mereka yang mendengarkan. Kembali, kami masih di sini. Kembali, kami masih di sini. Suara itu terdengar seperti cerita dari jauh, seolah-olah api yang pernah membakar rumah itu masih membara. Tetapi kali ini di alam yang berbeda, alam yang lebih gelap, alam yang lebih dalam. Beberapa warga melaporkan melihat bayangan-bayangan aneh di tepi hutan, tepat di mana reruntuhan rumah itu berada. Sosok-sosok samar muncul di balik pepohonan, seolah mengawasi dari kejauhan. Dalam keheningan malam terdengar kaki-kaki yang bergerak cepat dan panik, seperti ada sekelompok orang berlarian, namun tak ada yang terlihat. Dan di malam tertentu ketika kabut turun,
Warga mengaku mendengar suara-suara yang merintih dari arah bukit, seolah-olah kedilama itu tanpa henti. Mereka yang berada perjalanan mendekat pada siang hari merasakan sesuatu yang berbeda di tempat itu. Udara di sana lebih berahat, lebih dingin, bahkan di saat matahari bersinar terang. Tanah di sekitar reruntuhan tampak kering dan mati. Tak ada rumput yang tumbuh, seakan-akan tempat itu telah menyerap segala kehidupan. Ada bisikan halus yang bergema di antara puing-puing kayu, dan siapapun yang mendekat tak bisa menghilangkan rasa diawasi. Seperti mata-mata dari dunia lain yang tak pernah benar-benar pergi. Kisah tentang keluarga yang terjebak dalam kobaran api itu kini menjadi bagian dari mitos desa. Namun tidak ada yang ingin membicarakannya terlalu lama. Mereka tahu, meski rumahnya telah hilang, arwah-arwah yang terperangkap di dalamnya mungkin masih berkeliaran, menunggu, mencari, tetap terjebak di tempat di mana api tak pernah benar-benar padam. Dan di bukit yang sunyi itu, di malam-malam yang gelap, angin masih berhembus membawa bisikan. Sebuah peringatan atau mungkin permohonan terakhir dari mereka yang tak pernah bisa bebas. Jangan kembali. Jangan kembali.